Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari MTS Muhammadiyah Batang, pemirsa semua. Nah, di sini bersama dengan saya Tri Utari yang pada kesempatan kali ini ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa. Pasti penasaran bukan siapa kira-kira yang sedang berada di sini, ya kan? Nah, kita perkenalkan dulu Bu ya, yang sebelah sana ini ada Ibu Rizky Fitriana atau boleh dipanggil Bu Rizky atau Bu Kiki selaku Waka Kesiswaan Bu ya dari MTS Muhammadiyah Batang. Nah, anak-anak semua kita akan bertanya-tanya lebih ini tentang karena beliau Waka Kesiswaan, jadi kita akan bertanya langsung terkait dengan ekstrakurikuler yang ada di MTS Muhammadiyah Batang ya Bu ya. Nah, Bu Kiki ini mau tanya Bu terkait dengan ekstra di MTS Muhammadiyah Batang. Saya dengar-dengar itu kok ekstra di MTS Muhammadiyah Batang itu ekstranya banyak dan menarik-menarik, itu benar enggak Bu? Ya, baik. Untuk ekstra di sini itu ada ekstra wajib dan pilihan ya. Jadi yang wajib itu ada dua. Yang pertama ekstra pramukanya sini namanya Hizbul Waton. Kemudian yang kedua tapak suci. Jadi wajibnya di sini itu dengan syarat juga ya. Nanti kalau sudah masuk nanti kami jelaskan lebih detail. Kemudian yang kedua pilihan, ekstra pilihan, ya ekstrakurikuler pilihan. Selain wajib nanti anak-anak boleh memilih lebih dari satu. Silahkan. Itu diantaranya ada ekstra yang pertama yaitu voli yang suka olahraga. Kemudian yang kedua ada rebana, sinematografi, ya. Kemudian ada panjat tebing, ya. Kemudian parkour, ya. Parkour itu berarti anak-anak yang suka loncat-loncat seperti itu, ya. Jadi yang daripada loncat meja di kelas tidak terarah ya, lebih baik nanti kita arahkan di ekstra parkour itu. Jadi itu juga perlu latihan khusus ya Mbak ya, jadi biar tidak terseleo kayak apa lah, itu ada teknis-teknisnya, itu parkour. Kemudian yang fenomenal di sini di Batang belum ada ekstra yang lainnya yaitu robotika. Robotika, berarti dari kalau saya dengar tadi dari ekstra-ekstranya semuanya itu bisa itu karate ya, satunya satu karate. Iya, bisa ini ya, bisa menyalurkan bakat siswa. Iya betul. Memang tadi sudah luar biasa, ekstranya banyak banget. Lah ini Bu Kiki, saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Bu Kiki itu yang terakhir tadi robotika. Nah kalau kita tahu itu kan di Kabupaten Batang mungkin hanya ada, kalau ada pun mungkin tidak begitu banyak Bu gitu ya. Nah salah satunya di sini di MTS Muhammadiyah Batang. Kok bisa dari MTS itu kok ya tercetus gitu Bu untuk bisa mengadakan namanya ekstra robotika, itu gimana Bu awal mulanya itu? Ya sesuai dengan perkembangan zaman ya, kita robot mungkin dunia ini nanti akan dikuasai malah robot ya. Katanya iya gitu. Katanya seperti itu. Akhirnya kami mencetuskan membentuk sebuah klub Komars namanya ya, komunitas apa namanya robotik di madrasah kita Muhammadiyah itu karena kita ingin membuat anak-anak berkreatif, kemudian biar berpikir bagaimana sih biar kita tidak kalah teknologinya, kalau menggunakan robot ini itu seperti apa kayak gitu, fungsinya untuk apa ya. Nanti bisa kita saksikan kalau kalian tertarik di robotika di ekstranya itu seperti itu. Berarti secara nggak langsung anak-anak robotika itu anak-anak yang suka otak-atik gitu iya, ya. Betul. Dan mereka juga ya pinter istilahnya di bidang IT-nya, lebih suka seperti itu, otak-atik kayak gitu. Karena itu menyangkut di pemrograman ya. Jadi kita tidak belajar membuat ini robotnya apa, tapi kita memprogram bagaimana robot ini bisa jalan sesuai dengan temanya seperti itu. Karena di tingkat madrasah sendiri ya, dari wilayah itu ya, itu pernah mengadakan lomba yaitu kompetisi robotik madrasah ya, KRM itu kita pernah 2 kali ikut
tahun 2018, 2019 dan 2019-2020 tahun pelajaran itu. Alhamdulillah kita 2 kali berturut-turut juara 3 tingkat nasional. Tingkat nasional Iya, Bu ya. betul. Nggak main-main, tingkatnya sudah nasional. Padahal baru membentuk itu ekstra itu, tapi kita sudah berani untuk maju ya, mengikuti seleksi administrasi. Kok alhamdulillah lulus 25 besar, kemudian setelah itu masuk untuk lombanya. Nah, kita pertama lomba di Jakarta gitu. Yang kedua di Surabaya, itu ya alhamdulillah menghasilkan Juara. Iya, juara. Berarti ini Bu, apa namanya, pesertanya seluruh Indonesia seluruh gitu? Indonesia, betul. Saya yang 2 kali berturut-turut mengikuti sampai sana-sana itu luar biasa. Anak-anak zaman sekarang ya Allah, Masya Allah, Luar biasa sekali. Sampai saya itu terharu, bisa seperti itu ya mereka ya kayak gitu. Iya. Saya aja yang seperti ini nggak tahu maksudnya ini apa kayak gitu. Iya. Jadi ya saya melihat memang ya macam-macam. Ini kita masih simpel ya. Ada yang robotik jenis apa itu, rancang bangun. Jadi mereka itu benar-benar membuat rancangan bangun itu robotnya bergerak sesuai dengan ya tema yang ditentukan oleh panitia seperti itu. Berarti itu luar biasa dari MTS, MI gitu, atau mungkin hanya setara Kalau- MTS Bu? Dari madrasah tingkatnya ada MI sendiri, MTS sendiri, MA sendiri. Iya. Itu seluruh Indonesia campur di Jakarta ketika pertama kali kita ikut di Jakarta, kemudian yang kedua di Surabaya. Surabaya. Wah, luar biasa ya. Dan yang ketiga kita online. Oh, online. Iya, Berarti karena virtual. pandemi ya, karena pandemi. Tapi kita sudah masuk berapa besar ya itu ya kemarin? 25 kalau nggak salah ya itu. Nanti kan berapa besar? 9 besar kayak gitu, 6 besar. Nah, sudah tahap selanjutnya ya belum rezekinya. iya, rezekinya yang terakhir kemarin karena pas online itu. Tapi tetap Semangat, ya. ikut rasa deg-degannya Iya, sama luar dengan biasa. siswanya Bu. Betul. Dampingi langsung. Nah, tadi Iya. udah banyak dijelaskan tentang kejuaraan di MTS anak-anak ya, luar biasa loh ya, untuk anak-anak MTS setingkat MTS sudah sampai juara 3 tingkat nasional, itu luar biasa banget ya. Nah, ini Bu Kiki, biasanya kan ketika kita itu mau ikut lomba itu kan pasti apa ya, mengadakan latihannya kan lebih apa ya, Iya. lebih rutin lagi gitu Iya, ya. betul. Nah, ini masa pandemi ini gimana Bu kira-kira? Ya, selama pandemi memang kita semua ekstra off ya. Hanya beberapa saja. Kalau kita mau ikut lomba hanya kita mengundang yaitu pelatih, kemudian anak-anak kami undang untuk latihan lebih intens, itu seperti itu. Tapi setiap harinya kita selama pandemi memang tidak melakukan ekstra. Tertentu saja kalau ada lomba ikut latihan. Baru ada latihan Iya. gitu ya. Ah, luar biasa sekali, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Kiki terkait dengan robotika di MTS Muhammadiyah Batang. Nah, pasti anak-anak semua itu ketika sekarang yang sedang berada di rumah mungkin ya, yang sedang rebahan dan lain sebagainya, mungkin pada tanya-tanya ini, yang di sebelah Bu Kiki sama Bu Utari itu kira-kira siapa? Apakah Pak gurunya, pelatihnya, atau siswanya kira-kira? Gitu Bu ya. Nah, langsung saja kita bisa tanya-tanya sama mas-mas di sebelahnya kita. Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yahya Husna Fisina. Saya berada di kelas 9C MTS Muhammadiyah Batang. Kelas 9, berarti masih siswa, bukan gurunya masih ya? Iya. Bukan anak-anak, ternyata masih siswa. Memang masnya tinggi ya Mas ya. Kelas berapa tadi? Kelas 9. Mas Sina ini ikut ekstra robotika udah lama di MTS? Sudah lama. Udah lama, dari kelas berapa itu kira-kira? Kalau mulai main ini dari SD kelas 5. Dari kelas 5. Oh, memang udah ini ya, udah otak-atik gitu ya? Iya. Terus ditambah di sini dilanjutkan lagi. Iya. Nah, Mas Sina tadi kan udah dijelaskan tuh sama Bu Kiki, ekstra di MTS banyak banget. Kenapa kok Mas Sina kok tertariknya sama ekstra robotika? Karena robotika itu menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, nah pasti adik-adik semua di rumah itu pasti pada penasaran. Ini kok banyak robot di sini tuh, robotnya buat apa? Apa robot yang bisa buat masak sendiri atau gimana? Pasti pada penasaran kan? Masin, boleh sedikit ini enggak dijelaskan terkait dengan robot-robot ini di MTS ini? Bisa. Ini namanya robot pemilah sampah. Ini robot yang digunakan kemarin lomba di Surabaya.
Berarti bisa milah-milah sampah gitu ya Mas ya? Bisa. Oh bisa. Terus ini robot line follower. Ini robotnya kayak semacam buat balapan, cepet-cepetan. Kalau zaman dulu kayak Tamiya gitu ya? Iya. Iya, kayak zaman dulu itu. Terus ini robot kuda. Oh robot kuda namanya. Ini robotnya bisa jalan. Oh robotnya bisa jalan. Boleh sedikit lihat Mbak Sina? Robotnya bisa jalan anak-anak. Iya, sedikit aja ya biar kalian tambah penasaran nanti ya, biar tambah tahu wah robotnya ternyata ada yang bisa jalan nih. Oh iya. Ternyata banyak ya. Ini robot-robot ini masih ada banyak di MTS ya Mas ya? Masih ada banyak ternyata. Luar biasa ya MTS Muhammadiyah Batang ini. Terima kasih Mas Sina tadi sudah dijelaskan buat adik-adiknya yang di rumah ya. Nah ini Mas Sina mau nanya, Mas Sina ikut lomba-lombanya tentang robotika ini sudah banyak yang diikuti lombanya? Alhamdulillah baru, kalau enggak 3 ya 4. Enggak 3, 4, tapi tadi tingkatannya udah nasional kok ya? Iya. Udah juara luar biasa. Perasaannya gimana dulu waktu ketika lomba itu? Deg-degan. Deg-degan, Saingan sama lawan yang berat-berat yang udah profesional itu. Apalagi tingkat nasional gitu ya? Ya dari luar Jawa, ada yang dari Papua juga, terus yang lainnya lah, pada naik pesawat. Iya, Mas Sina dari sini naik pesawat enggak? Enggak lah. Enggak ya naiknya bis dari sini, naik mobil dari sini ke sana. Nah ini pengalaman yang diperoleh Mas Sina ketika tadi ikut lomba atau ketika pas latihan dan sebagainya berkaitan dengan robotika, kira-kira pengalaman dari Mas Sina sendiri gimana? Pengalaman apa? Pengalaman ketika mengikuti lomba. Pertama sih ya jarang tidur. Jarang tidur. Soalnya malamnya latihan sama berdoa, salat tahajud untuk besoknya berdoa agar bisa menang gitu lah. Berarti pokoknya ikhtiar usaha terus, doa terus gitu ya. Minta doa sama orang tua juga enggak? Iya. Iya sudah pasti. Nah itu tips dari Mas Sina. Kalau kalian mau sukses disuruh untuk apa tadi? Salat tahajud. Salat tahajud. Berdoa. Minta doa sama orang tua. Nah minta doa sama orang tua, luar biasa hasilnya nanti maksimal Mas ya jawab. Nah ini Mas Sina pertanyaan terakhir dari Bu Tari. Mas Sina pastikan punya pesan-pesan ini buat adik-adik yang di rumah. Coba silakan mau menyampaikan apa buat adik-adik yang di rumah, silakan. Tetap semangat dan teruslah belajar. Tetap semangat dan teruslah belajar, pokoknya jangan bosen gitu ya. Wong yang udah juara aja tetap mau belajar, apalagi kita yang belum gitu ya. Nah ini dari Bu Kiki mungkin ada pesan terakhir buat anak-anak yang di rumah terkait dengan anak-anak. Ya, pesan saya untuk anak-anak semuanya, yang pertama memang jangan lupa untuk belajar ya, banyaklah membaca, kemudian jangan lupa sholat juga ya, sholat 5 waktu, kalau bisa sunnahnya juga ditambahi, apalagi puasanya Senin Kamis itu insya Allah ya bisa sukses. Amin. Nah itu anak-anak semua kita udah dapat pelajaran yang luar biasa pada hari ini ya kan. Semoga tayangan kita Bu ya pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk yang berada di rumah. Nah harapannya tadi yang sudah kita urai bersama-sama itu bisa bermanfaat dan diambil baiknya ya. Nah ini dari kita dari MTS Muhammadiyah Batang cukup sekian dulu, kita bisa lanjut di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk ikuti ya, ikuti apa? Ikuti sosmed kita Bu ya. Mas Sina hafal enggak sosmed di MTS Muhammadiyah Batang? Lupa ya, kita bisa ikuti nanti untuk Facebook, Instagram Bu ya, sama YouTube MTS Muhammadiyah Batang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa lo anak-anak ya. Oke, terima kasih dari kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Cukup sekian. Kita bisa lanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. See you next time. Ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa semua masih dengan kami di sini ada Bu Utari dengan Mas Sina ya. Nah, ini anak-anak semua kita sudah berada di sebuah tempat yang di sini isinya tentang karya siswa-siswi MTS Muhammadiyah Batang yang luar biasa, unik-unik. Nah, Mas Sina, ini hasil karya dari teman-teman ini luar biasa menarik semua, Mas Sina. Nah, itu apa sih Mas Sina yang coklat-coklat itu? Menarik itu. Ini tempat pensil dari pelepah kulit pisang. Oh, iya, bagus ya.
bisa buat tempat pensil juga ya. Wow, ini ada 2 ternyata anak-anak. Bisa buat yang satunya buat pensil, yang satunya bisa buat yang lainnya ya. Kayak luar biasa. Nah ini bagus. Masih tahu enggak ini apa? Bros. Oh, bros. Iya, kalau perempuan pasti sudah tahu ya. Ini bros. Brosnya manis banget, luar biasa. Dan ini salah satu hasil dari karya siswa. Masih banyak banget ya Masina ya. Terus ini apa ini? Kok pink-pink kayak gini? Lampu. Oh, lampu. Sendok bekas. Oh, dari sendok bekas, bagus ya. Ini kalau dijual kelihatannya masih bisa ini Masina. Ini menghasilkan hasil ini, ya. Luar biasa. Ini masih banyak lagi selain di sini. Masih banyak lagi. Nah, ini Masina kan kalau Bu Tari lihat ada coklat-coklat ini apa aja ini Masina? Ada tempat pensil. Ada vas bunga dan bunganya dari sabun. Oh, itu dari sabun ya. Wah, luar biasa. Ada miniatur rumah. Miniatur rumah juga ada. Terus Ada lampu tidur. lampu, iya. Oh, ini bisa digunakan di kamar berarti Mas ya? Bisa. Oh, bisa. Lah itu yang pink-pink itu dari apa Mas? Dari sendok bekas. Sendok bekas. Wah, luar biasa, gambarnya bagus sih ya. Modelnya juga bagus, kreatif. Luar biasa. Terus itu apa Mas Sina? Ada bros, terus dompet, gantungan kunci, dan tote bag. Oh, wah, luar biasa. Berarti bisa digunakan sehari-hari juga ya? Bisa. Ini juga ada nilai jualnya loh. Ini loh kalau dijual loh ya, luar biasa hasil dari siswa-siswi. Terus itu yang belakang apa itu Mas Sina? Ada miniatur jembatan. Miniatur jembatan pakai apa itu Mas? Pakai stick es krim. Stick es krim, berarti bekas juga ya? Oke, bisa digunakan. Nah, itu apalagi itu Mas Sina, sebelah sana Mas Sina? Ada lukisan. Lukisan. Ini hasil dari teman-teman juga? Ya. Wah, luar biasa, lukisannya bagus-bagus. Nah, terus itu Mas Sina, belakangnya itu kok ada itu mural juga kok itu kok? Iya. Iya. Oh, kok bagus juga ya, luar biasa. Memang benar-benar ya, anak-anak MTS kreatif-kreatif luar biasa. Nanti kalau kalian penasaran bisa lihat lebih lengkap lagi ketika kalian sudah berada di MTS Muhammadiyah Batang. Nah, itu tadi anak-anak kita sudah melihat bersama-sama hasil karya siswa-siswi dari MTS Muhammadiyah Batang yang luar biasa. Oke, makasih juga buat Mas Sina yang sudah menemani ya di sini ya. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa sih hasil dari karya siswa-siswi MTS Muhammadiyah Batang yang lebih banyak lagi, silahkan nanti kita tunggu di MTS Muhammadiyah Batang ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan agar kita bisa langsung untuk belajar tatap muka di sini di MTS Muhammadiyah Batang. Oke, terima kasih. Nah, Mas Sina, yuk kita ingatkan ya jargon MTS ya. Ingat nggak? Ingat ya, jargon MTS Muhammadiyah Batang bersama ya sebelum penutupan ya. Oke, MTS Muhammadiyah Batang, ngaji semangat, terampil pasti, prestasi yes. Oke, terima kasih semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.